ini ya, saya berada di sebuah tempat yang di sana ada sebuah punden keramat yang tentunya tidak hanya sebuah punden dan tempat keramat, namun lokasi ini eh, sangat istimewa ya. Dan kali ini kita diantar atau kita bersama Kang Yan, nggih Kang Yan. Kang Yan, kita akan jenengan ajak kemana ini Kang Yan ceritanya ini? Kita akan masuk ke lokasi juga kita melihat dari segi faktor goibnya juga dari cerita tentang ada pesugihan, juga ada makhluk-makhluk lainnya ya. Jadi tempat ini sangat lengkap sekali dengan dunia yang berdampingan dengan kita, yaitu dunia gaib, ngoten nggih. Oke, kita langsung ke sana aja Kang Yan. Monggo, monggo. Nah, punden ini punden juga ya Kang Yan ya? Punden. Dinamakan punden apa ini Kang Yan? Sentono Agung. Sentono Agung ya, yang ikut juga wilayah Jombang ya. Kecamatannya ikut mana ini? Wilayah Ndiwek. Masih ikut Ndiwek juga. Nah, sebuah tempat yang ini sangat ramai dan sering didatangi para peziarah dan orang-orang yang punya hajat dan kepentingan untuk kehidupan di dunia ini ya, tentunya Kang Yan ya. Untuk kebutuhan secara materi. Kebutuhan secara materi. Ini Kang, kita bahas yang di luar sini dulu ya. Oke. Nah, di sini ada sosok penjaga. Dia memang ditugaskan sama Ketong. Dia sosok macan loreng. Dia hari-hari di sini, muter di sini, keliling ke sana, habis itu balik lagi. Misalnya, pintu masuk menuju ke punden ini dijaga oleh macan loreng. Ya, jadi Kang Yan ini seorang supranatural atau spiritual yang tentunya memiliki kelebihan yang kita sendiri tidak memilikinya. Kita tidak bisa melihat gaib, tapi Kang Yan ini bisa. Jadi beliau melihat sosok penampakan atau sosok wujud dari gaib macan loreng, penjaga pintu ini ya Kang Yan. Penjaga pintu. Dan sampai saat ini pun masih ada? Masih di sini. Dia di sini Kang. Kalau nampak ya, bagi yang bisa melihat ini ya, ini dia perjalanan sampai sana. Ini kepala di sini. Tapi tidak mengganggu ya? Tidak ya. Kita kan ke sini kan permisi ya Kang Yan ya. Tidak ada maksud jahat, kita hanya menguri-nguri. Jadi macan penjaga ini tidak merespon jelek ke kita gitu. Tidak. Dia paham tentang karakter seorang. Ketika ada niat buruk dia baru mengganggu. Oke. Kita lanjut lagi Kang Yan. Ya, monggo. Permisi, rahayu. Nah, tadi di belakang layar Kang Yan jenengan menceritakan bahwa di tempat ini ada juga dijaga sosok ular naga bertapa. Itu seperti apa dan di mana Kang Yan? Oh iya. Kita langsung ke tempatnya ya. Ini loh. Nah, ini kan ada cerita dari masyarakat Kang Yan. Iya. Katanya ada sebuah pohon yang di seberang sana itu yang dipotong ya. Roboh, dipotong, dibeli orang. Ternyata yang motong itu mengalami musibah, kecelakaan gitu ya. Nah, menurut Kang Yan, ular itu berpindah tempat di mana? Sekarang kalau menurut Kang Yan, ular itu? Kalau sekarang dia sudah pindah di sini kan? Ya, pindah di sini. Oh, jadi ular naga itu sekarang geser ke sini ya? Tetap bertapa juga ya? Tetap bertapa di sini. Kita ceritakan awal mula di sana ya. Nggih. Sebelum kejadian, masyarakat sini ada yang pernah minta tolong sama naga itu untuk hajat, ya kan? Ketika hajatnya sudah tercapai, tapi dia lupa sama perjanjian awalnya. Akhirnya dia marah, terus roboh pohon itu kan. Pohon itu roboh. Dan tentang seorang yang memotong pohon itu, dari segi goibnya dia nggak ada izin. Akhirnya sosok naga itu marah karena dia nggak mau izin sama pemilik awal, yaitu setelah. Jadi asal motong gitu saja ya, tanpa permisi ya. Akhirnya wujud dari gaib naga itu marah, akhirnya kena pada yang motong, hal-hal yang tak diinginkan, yaitu kecelakaan. Imbasnya ya. Jadi memang benar-benar kita rasakan, saya sendiri orang awam tapi bisa merasakan ger ya, merinding di tempat ini. Benar. Oke, kita kembali ke topik yang sedang viral ini Kang Yan. Di apa namanya punden Sentono Agung ini kan terkenal dengan tempat untuk mencari kekayaan, pesugihan. Itu kalau menurut Kang Yan seperti apa? Kalau dari pesugihan Kang di sini dulu kita bahas dulu. Sebelum ini benar-benar sudah dibangun. Ini
sini banyak tuyul, Kang. Banyak tuyul. Iya, di dekat daerah sini ya. Yang bisa melihat itu nampak ada 4 Oh, tuyul. itu. Gitu ya. Itu ada 4 tapi penghuni sekarang. Yang dulu itu ada, kalau komunikasinya ada 6 yang sudah dibawa sama dukun untuk dibuat sebagai pesugihan ada. Gitu kan. Juga di sini juga banyak yang meminta untuk urusan masalah pekerjaan banyak di sini. Jadi yang jenengan lihat di sini masih ada tuyul-tuyul itu? Ada penghuni baru ini, Kang. Penghuni baru? Iya, ini ada 4 nampak ini. Jadi ini mungkin di sana ya, sepenglihatan jenengan itu sebuah tempat yang nyaman untuk tuyul-tuyul itu ya? Ya, memang. Dan ketika ada paranormal yang meminta tuyul itu untuk dikasihkan ke orang, dijual mungkin ya, itu ngambilnya dari sana? Iya, ngambil dari sini, nanti ibarat dibawa pulang, dikasih nama, dikasih baju, baru dia mau bekerja. Nah, kayak terkait dengan pesugihan tuyul, yang sesuai dengan apa yang jenengan ketahui, cara untuk ritual membeli tuyul itu seperti apa sih, Kang Yan? Kalau boleh tahu ini. Kalau lewat tuyul biasanya pakai orang pintar, Kang. Sebab dia kan juga butuh untuk komunikasi sama yang punya hajat. Juga nanti pasti ada permintaan dari si tuyul makanan untuk keseharian. Untuk makanan tuyul itu sendiri. Ya. Oh, gitu. Ada ritual-ritual tertentu atau hanya lantaran dukun gitu? Lantaran dukun saja. Lantaran dukun saja. Ada syarat-syarat. Terus ada, saya dengar sih ada mahar-mahar ya untuk beli tuyul berapa, beli berapa gitu ya. Terus tadi jangan juga menyinggung selain tuyul juga tempat untuk apa namanya, untuk usaha. Untuk usaha, ya. Penglarisan gitu. Ya. Kalau dari segi usaha itu sebenarnya dari keyakinan orang ya, kan. Oh gitu ya. Iya. Dari keyakinan dia kuat, terus dari dorongan makhluk di sini juga ada, masuk kepada keinginan tadi, akhirnya makhluk-makhluk di sini itu ikut ke rumahnya untuk membuka pagar energi rezekinya. Kalian kalau agak boleh geser kita ke sini kan ada beberapa makam ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ada makam kuno dan ini arahnya beda dengan makam-makam yang lainnya, agak condong ke barat kiblat gitu ya, Kang. Nah, oke. Nah, kalau ini, Kang, ini makam sebenarnya ada makam satu yang dominan, paling dominan satu yang. Nah, terkait dari tempat keramat, makam keramat ini yang sesuai dengan yang jenengan ketahui, sosok gaib penunggu dari makam atau punden ini apa saja ya, Kang? Kalau sosok gaibnya dari makam sendiri ini ada orang 2 yang paling dominan, yang paling sering komunikasi itu ada orang tinggi pakai mahkota, sama orang agak pendek tapi dia dari keturunan Cina. Pendek dari keturunan Cina? Iya, agak pendek orang. Matanya agak sipit. Bisa disebutkan barangkali Kang Yan pernah berkenalan atau komunikasi nama-nama dari sosok yang kalau dari ada di sini? Yang tinggi itu Kang, dia bilang itu namanya Kisoni, dari orang Jawa sendiri juga. Kalau yang agak pendek itu namanya, bahasa sini orang manggil namanya Ketong. Ketong yang dari Cina itu? Dari Cina, dia mualaf. Dia itu muridnya Mbah Son itu. Apakah sosok yang jenengan ceritakan itu juga termasuk yang babat alas daerah sini, Kang? Ya, kalau dari Mbah Sonnya ya, yang babat alas. Nah, dan juga ini, Kang, ini yang agak aneh lagi ini, Kang. Apa itu, Kang? Ini makam ini kan kalau dilihat itu menghadap ke barat semua, kan. Ada 6 ya. Kita bahasakan gini, kan. Jadi dia memang ada hajat kepada muridnya untuk membuatkan makam. Sebenarnya ada 1, yang 5 itu untuk kita memahami bahwa ada syariat Islam yang harus 5 waktu kita kerjakan, gitu kan. Filosofinya seperti itu ya, sanepannya ya. Sanepannya di situ. Dan mengapa kok ke barat? Agar ketika kita menghadap Tuhan, benar-benar kita terfokus pada yang kita tujukan, gitu kan. Untuk memperkuat keyakinan, gitu. Intinya di situ. Tapi namanya juga cerita, hal-hal gaib kan kadang nggak sama hal yang nyata, gitu kan. Pandangan orang kan beda-beda. Kita juga nggak berani memastikan kebenarannya. Oke, kita geser agak ke sana, Kang Yan. Kita menceritakan
sosok gaib apa lagi yang jenengan ketahui di area keramat ini? Selain dari harimau dan ular naga yang jenengan ceritakan serta tuyul tadi. Kalau dari segi makhluk banyak Kang, sebenarnya padat. Tapi yang paling dominan ya, ini ada Kang, sosok di pohon ini. Ini sosok ular hitam, ya. Sosok ular hitam. Dia pakai mahkota. Jadi badannya itu menjulur ke atas. Ini badan menjulur ke atas. Ini kepala di sini Kang. Ular bermahkota. Bermahkota. Berarti masih naga ya? Bukan. Beda lain. Ini penghuni lama Kang. Dia dari era kerajaan Majapahit. Penghuni lama dia. Penghuni lama. Asli penghuni asli sini. Ular bermahkota. Emosian ini makhluk ini. Besar sekali Kang. Kalau diwujudkan ini besarnya sampai orang 3 nggak muat. Saking besarnya ya? Iya, besar sekali dia. Dan penghuni lama sebelum ular naga itu ya? Iya, sebelum. Penghuni asli sini. Asli makam sini. Luar biasa. Jadi memang di atas, ekornya di atas sampai turun. Nah, sini kepala gini kan. Jadi kayak gini. Oh, gitu kepalanya. Iya. Nah, jadi ekornya yang di atas ya? Iya, di atas semua. Nah, di kepala sini ada mahkota ini. Pernah jadi diambil orang dari goib, pernah diambil orang. Mahkotanya atau ularnya yang diambil orang? Mahkotanya. Ya, terbuat dari emas gitu mungkin ya? Iya. Mahkotanya. Emas, benar Mas. Tapi yang ngambil itu bukan orang sembarangan tentunya, kayaknya. Orang spiritual zaman dulu. Sini banyak kan mustika banyak, pusaka juga banyak. Pusaka juga banyak. Diambil di sini. Dibuat mas juga ada sini, pernah diambil juga. Ada emasnya juga di sini. Di penglihatan spiritual Kang Yan ini ternyata di tempat ini banyak sekali harta karun gitu ya Kang Yan ya. Harta karun juga, mustika juga, pusaka banyak. Penuh. Banyak pusaka di sini dan banyak harta karun. Energi positif negatif penuh ini. Nah, ini mungkin kita tambahkan sedikit lagi Kang Yan terkait dengan tempat penglarisan, juga tempat untuk jual beli tuyul gitu ya. Yang mungkin sekarang pun masih ada yang melakukan seperti itu ya kan ya. Tapi tanpa pengetahuan orang atau khalayak rame ya. Nah, sedikit berbagi pengalaman tentang jual beli tuyul. Tuyul itu karakternya seperti apa dan bisa dibeli itu sampai tempo waktu berapa lama, terus adakah tumbal yang diterima dari orang yang memelihara pesigan tuyul itu Kang Yan? Seperti apa Kang Yan? Kalau perjanjian sama dukun biasanya Kang, untuk dia mendapatkan nominal itu awal mula beli berapa, dan itu nanti dia bekerjanya lewat target itu Kang. Ketika dia beli 1 juta ya, ada dukunnya, tuyulnya, nah, dia akan mendapatkan setiap pekerjaan dari si tuyul mendapatkan 1 juta. Dan sesuai dengan gambar yang dibelikan. Contohnya begini, ketika dia membayar dengan uang 100 ribuan, maka si tuyul akan mengambil hanya yang 100 ribu. Pecahan 100 ribu. Uang 100 ribuan. 50 ribu nggak mau deh. Terus dari imbas itu kan, dia dominan itu minta darah segar. Darah segar? Ya, darah segar dari istri si pelaku. Oh, jadi sempat saya mendengar bahwa ketika orang memelihara tuyul itu istrinya itu harus netei, nenen ya. Benar. Tapi yang dihisap itu darahnya ya. Ya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan uang di tempat spiritual lah, dalam arti kamar tersendiri kan, baru dia minta jatah. Setelah bekerja baru netek gitu ya. Gitu. Itu dia gitu. Kalau dari segi wujudnya kan, wujud tuyul itu sangat jelek kan. Dari telinga itu ya, telinga itu sampai gini kan, lebar, mulutnya kayak gergaji gini. Berarti perwujudannya jin ya kayaknya. Jin sama korin. Jadi dia itu penampakan jenis-jenis kayak orang anak kecil meninggal juga. Nah, korinnya dia itu tumbuh sama sukmanya nyatu disatukan dengan jin. Bahasa Jawanya itu bayi bajang itu ya. Bayi bajang. Bayi bajang ya. Ya benar. Sangat ngeri ya. Jadi apa yang disampaikan Kang Yan di sebuah tempat yang sangat mistis ini bukan promosi, hanya edukasi ya teman-teman. Jadi kita hanya mengedukasi, menunjukkan ke pemirsa semua bahwa di tanah Jawa ini banyak sekali tempat-tempat keramat yang tentunya kalau kita tidak belusukan, teman-teman semua tidak akan tahu. Kembali lagi Kang Yan, untuk pesan moral bagi pemirsa,
tentang pesugihan itu seperti apa? Bisa disampaikan? Ini ya, kalau janganlah kita mengambil hal yang seperti itu, karena ya satu berimbas pada diri kita, keturunan kita itu pasti ada, gitu ya. Sebab apa? Setiap makhluk yang kita janjikan untuk kita berikan sesuatu, dia akan menuntut selamanya, gitu ya. Mulai dari kita sendiri yang bersangkutan, juga nanti imbas ke anak turun kita. Secara jasad juga bisa kena, secara rezeki juga bisa kena. Ya, itu pesan moral yang disampaikan Kang Yan, bahwa apapun kesulitan kita, jangan kita bersekutu dengan iblis, jangan bersekutu dengan jin, tetap kita memohon kepada Tuhan, gitu ya. Jadi untuk pemirsa semua, sekali lagi kita tegaskan, kita hanya mengedukasi, kita hanya menguri-nguri, tidak mempromosikan bahwa, dan tidak menganjurkan tentunya bahwa pesugihan itu dihalalkan. Yang jelas itu haram dan dilarang Tuhan, gitu ya Yan ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yan.